Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Kirana dari Prodi Administrasi Publik dengan NIM 221006. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai ukuran pembangunan. Dalam ukuran pembangunan ini ada beberapa indikator, yaitu seperti yang ada di video. Indikator di sini ada 5. Yang pertama adalah kekayaan rata-rata, pemerataan, kualitas hidup, dan kerusakan lingkungan, dan terakhir adalah keadilan sosial. Baik, di sini kita masuk ke indikator pertama, yaitu kekayaan rata-rata. Kekayaan rata-rata adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu negara atau wilayah. Kekayaan rata-rata dapat dihitung dengan beberapa metode, seperti metode berikut. Yang pertama adalah PDB per kapita, yaitu nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara atau wilayah dibagi dengan jumlah penduduk. Metode yang kedua yaitu pendapatan rata-rata, adalah jumlah uang yang diterima oleh individu atau rumah tangga dalam suatu periode. Baik, kita lanjut ke indikator kedua, yaitu pemerataan. Pemerataan adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesadaran, kesetaraan dalam distribusi pendapatan atau kekayaan di suatu negara atau wilayah. Pemerataan dapat dihitung dengan menggunakan beberapa metode berikut, seperti yang tertera di video, yaitu koefisiensi Gini. Adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kesetaraan dalam distribusi pendapatan. Nilai koefisien Gini berkisar antara 0 atau kesetaraan sempurna dan 1 ketidaksetaraan sempurna. Berikut metode kedua, yaitu rasio pendapatan. Adalah perbandingan antara pendapatan kelompok penduduk teratas dan kelompok penduduk terbawah. Baik, selanjutnya ada indikator ketiga, yaitu kualitas hidup. Adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk di suatu negara atau wilayah. Kualitas hidup pula dapat dihitung dengan menggunakan beberapa metode, seperti yang di bawah ini. Yang pertama yaitu metode Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk berdasarkan indikator seperti harapan hidup dan pendidikan. Yang kedua pula, kualitas lingkungan, adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kebersihan dan keamanan lingkungan di suatu negara atau wilayah. Kita lanjutkan ke indikator keempat. Indikator keempat ini adalah kerusakan lingkungan. Adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kerusakan lingkungan di suatu negara atau wilayah. Kerusakan lingkungan ini pula dapat dihitung dengan menggunakan beberapa metode, seperti pertama yaitu indeks kualitas lingkungan. Adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kebersihan dan keamanan lingkungan di suatu negara atau wilayah. Metode kedua yaitu emisi gas rumah kaca. Adalah ukuran digunakan untuk mengukur tingkat emisi gas rumah kaca di suatu negara dan juga di suatu wilayah. Selanjutnya adalah indikator kelima, yaitu tentang keadilan sosial. Keadilan sosial ini adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesetaraan dan keadilan dalam masyarakat. Keadilan sosial ini pula dapat dihitung dengan menggunakan beberapa metode, seperti metode di samping. Yang pertama adalah metode indeks keadilan. Adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kesetaraan dan keadilan dalam masyarakat berdasarkan beberapa indikator, seperti kesetaraan pendapat, secara akses pendidikan, dan kesetaraan akses kesehatan. Selanjutnya, metode rasio kesetaraan gender. Adalah perbandingan antara laki-laki dan perempuan dalam beberapa indikator, seperti pendidikan, seperti pekerjaan, dan kesehatan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Berikut kesimpulannya. Dalam ekonomi politik, ukuran pembangunan yang berkelanjutan dan adil harus mempertimbangkan beberapa indikator seperti kekayaan rata-rata, pemerataan, koersif, kerusakan lingkungan, dan keadilan sosial.
Dengan mempertimbangkan beberapa faktor tersebut, ukuran pembangunan yang berkelanjutan adalah dapat membantu meningkatkan kesejahteraan penduduk dan mengurangi kesenjangan pendapat dan kemiskinan. Baik, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.